Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu, serta generasi milenial dimanapun Anda berada. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam warung saham. Kita berjumpa kembali dalam acara obrolan warung saham dengan topik milenial berbisnis saham. Acara hari ini terselenggara atas kerjasama TV Desa dengan komunitas warung saham. Sebagai informasi, TV Desa adalah siaran televisi berbasis satelit melalui MSP Prisat dan bisa disaksikan melalui aplikasi Genflix dari handphone Anda. TV Desa merupakan media informasi yang mengangkat isu desa di seluruh Indonesia. Hari ini saya, Farel dari Bogor, akan memandu acara pada sore hari ini. Telah hadir bersama kita founder Warung Saham, Mbak Warsa. Selamat sore, Mbak Warsa. Selamat sore, salam warung saham. Salam Warung Saham, Pak. Juga telah hadir narasumber pada sore hari ini dari generasi milenial. Yang pertama ada Mas Indra dari Bandung. Halo Mas Indra, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, terima kasih. Yang kedua ada Mbak Virial Ajijah dari Bogor. Halo Mbak Virial. Halo. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Mbak Virial. Lanjut. Selanjutnya ada narasumber berikutnya Mbak Sumarni dari Lumajang, Jawa Timur. Halo Mbak Sumarni. Bu Watik. Oke, terakhir ada Bu Watik di Hong Kong. Halo, selamat sore Bu Watik. Apa kabar? Oke, terima kasih Bu ya. Oke, Bapak Ibu semua, kita ketahui bahwa data dari Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2020 kemarin, tepatnya di closing 30 Desember, terdapat 3,88 juta investor baru di pasar modal. Nah, dari jumlah tersebut, ternyata didominasi sebanyak 54,8% oleh investor milenial, yang rata-rata berumur di bawah 30 tahun. Nah, ternyata minat dari generasi milenial ini begitu besar. Nah, kira-kira saya ingin tanya dulu nih ke Mbak Warsa. Fenomena apa Mbak Warsa sehingga generasi milenial ini melihat investasi saham ini sangat menarik? Silakan Mbak Warsa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kerabat desa Indonesia dan salam warung saham. Terima kasih pada kesempatan ini kita berbagi cerita sharing mengenai bisnis saham, dan topik yang akan kita angkat pada sore hari ini cukup menarik, yaitu milenial berbisnis saham. Tadi disampaikan oleh Pak Farel bahwa menurut data betul peningkatan atau lonjakan investor saham khususnya untuk anak-anak muda nih, kalau bicara milenial kan umurnya itu sekitar 20-30 tahun ya. Dan mereka memang berada dalam situasi yang pertama ya, kalau kita lihat orang-orang muda sekarang kan idealis, kemudian pintar-pintar, bukan nggak mau diatur ya, artinya mereka senang sesuatu yang baru, kemudian open minded. Nah, dari kondisi seperti itu tentu memang informasi-informasi yang masuk kepada mereka itu sangat banyak. Salah satunya adalah informasi mengenai bisnis yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Sering saya sebutkan bahwa bisnis saham ini memang bisnis yang tidak mengenal latar belakang. Dia mau pelajar, mau mahasiswa, mau pekerja, mau pebisnis, siapapun bisa. Nah, ternyata si orang-orang milenial ini nangkepnya itu memang smart banget. Bahwa bisnis ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan, yang bisa dilakukan sambil, kalau dia misalkan kuliah, sambil bisa dilakukan sambil kuliah. Yang sebagai karyawan juga bisa sambil dilakukan sebagai karyawan. Jadi memang fenomena ini sangat bagus ya, ditambah juga dengan kondisi banyak yang melakukan WFH ya, baik itu mahasiswa maupun kerja atau karyawan. Nah, mereka benar-benar informasi-informasi yang begitu banyak khususnya mengenai dunia saham. Jadi sangat fenomenal, sangat bagus ya, terutama untuk kaum milenial, bahwa salah satu bisnis yang bisa
masuki dalam era digitalisasi atau 4.0 ini, salah satunya adalah di bisnis pasar modal atau sebagai investor saham. Kurang lebih seperti itu sih fenomena yang menariknya para pemirsa seluruh desa di Indonesia ya. Ya. Terima kasih Mbak Warsa paparannya cukup menarik ya, bahwa tadi diungkapkan oleh Mbak Warsa bahwa ternyata sangat terjangkau investasi di pasar modal khususnya saham, dan ini masuk ke generasi milenial. Justru dulu saya dengarnya tuh untuk berinvestasi di saham uangnya cukup besar ya Pak. Apakah sekarang ini sudah ada regulasi terbaru sehingga bisa menyentuh kalangan bawah terutama anak mahasiswa ya Mbak Warsa? Bagaimana menurut Mbak Warsa? Ya, betul. Jadi sebenarnya sih ada 3 faktor utama ya yang menyebabkan masyarakat Indonesia ini tidak menjadi investor saham, tidak menjadi pebisnis saham. Yang pertama, karena ketidakmengertian saja bahwa di benaknya itu bisnis saham itu ribet, sulit, dan seterusnya. Yang kedua, faktor yang kedua, itu informasi yang diterima salah bahwa bisnis saham itu adalah gambling, judi, haram. Kemudian yang barusan disampaikan oleh Pak Farel, harus untuk orang-orang yang berduit gitu ya, ternyata enggak. Nah, jadi sekarang ini ada regulasi dari Bursa Efek Indonesia untuk masuk menjadi investor saham minimal dari mulai Rp100.000 sudah bisa. Dan tentu ini uang jajan mahasiswa sekarang kan pasti di atas Rp100.000 rupanya ya. Kurang lebih seperti itu sih, Pak Farel. Setuju, Pak. Anak sekarang tuh 100.000 udah kayak parkir mobil aja udah mahal ya Pak. Jadi daripada uangnya terbuang untuk hal yang tidak bermanfaat ya, jadi lebih baik 100.000-nya disisihkan untuk masa depan. Nah, oh iya Mbak Warsa, dari komposisi member Warsa itu, kira-kira angka milenial yang bergabung di Warsa itu di angka berapa persen Pak? Baik. Pertama ingin saya sampaikan saat ini ada 700-an member warung saham atau warsa yang tersebar di 12 negara. Kalau komposisi pria dan wanitanya kurang lebih 50-50 lah ya, kurang lebih ya, walaupun agak menonjol laki-lakinya ya, prianya. Nah, tetapi fenomena uniknya adalah tingkat member dari sisi usia itu cukup tinggi di rentang usia antara 20 sampai 30 tahun. Balik lagi bahwa kenapa isu ini kita angkat, karena di kita pun, di komunitas warsa pun, proporsi untuk kaum milenial itu cukup tinggi. Nah, sehingga kita angkat ini menjadi satu isu ya, karena saya yakin di pemirsa TV Desa juga saat ini banyak sekali ya teman-teman yang usianya masih usia-usia produktif antara 20-30 tahun. Jadi kalau ditanya berapa persen sih, ya kisaran sekitar 40%-an itu ada di rentang usia 20-30 tahun. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, cukup besar juga ya, Pak. 40% menurut saya ini fantastik. Karena kita lihat memang anak-anak muda sekarang itu mereka familiar dengan gadget, terutama ya handphone, bahkan salahnya lebih banyak ke game online ya. Tapi ini mungkin bisa dirubah paradigmanya dari game online. Mungkin saat ini bisa menjadi e-sport, menghasilkan uang. Kenapa juga nggak kita beralihkan ke alternatif terbaru, yaitu berdagang saham atau investasi saham melalui gadget. Nah, hari ini kita lihat ada 2 orang generasi milenial, perwakilan dari komunitas warsa sudah hadir. Yang pertama tadi Mas Indra dari Bandung, yang kedua ada Mbak Azijah dari Bogor. Nah, saya ingin bertanya dulu ke Mbak Azijah. Halo Mbak Azijah. Halo. Oke, gimana Mbak Azijah dengan warsa dan bagaimana latar belakang Mbak Azijah bisa berinvestasi, memulai investasi di pasar modal saham khususnya? Silakan, boleh diceritakan untuk generasi milenial di seluruh tanah air. Sebelumnya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Firel Aziza. Saya itu mahasiswa semester 2 dari salah satu univ di Jakarta. Pertama kali saya tahu saham itu dari ayah saya sendiri. Beliau memperkenalkan saya tentang saham. Kalau saham itu tuh sangat bagus tentunya buat saya, apalagi dengan di umur sekitar belasan tahun sudah bagus untuk mulai investasi, apalagi untuk investasi jangka panjang.
Dan sejak saat itu saya mulai berpikir, oh ada benarnya juga kalau saya mulai investasi sejak umur 17 tahun lah. 17 tahun saya sudah mulai investasi saham dengan tujuan untuk nabung dan investasi jangka panjang. Dan saya juga punya planning ke depannya untuk berlibur ke Korea biar menggunakan duit dari hasil investasi saya dalam waktu mungkin sekitar 5 atau 7 tahunan lagi. Dan habis itu atas rekomendasi ayah saya, akhirnya saya bergabung di Warsa. Warsa itu tuh memiliki teknik materi pengajaran yang sangat mudah dan simpel dan mudah banget untuk dimengerti oleh anak-anak muda lah. Dengan tanpa analisa yang rumit, tanpa harus baca grafik yang rumit, dan itu tuh sangat fleksibel tentunya, tanpa harus kita ngecek HP setiap saat, kayak misalkan setiap hari harus ngecek kayak ada nggak sih nih, naik nggak sih nih, gitu-gitu kan. Jadi saya tuh lebih ya udahlah gimin aja, tapi itu tetap aman kok gitu. Dan di Warsa itu sangat enak, apalagi diarahin oleh Mbah Warsa dan tentunya Bapak Iriana gitu untuk rekomendasi saham-saham terbaru yang bagus dan memiliki profit yang bagus juga. Itu sih Pak. Oke, cukup menarik ya Mbak Ajijah. Jadi dari awal sudah diperkenalkan investasi saham. Lalu berapa sih yang bisa disisihkan Mbak Ajijah nih dari uang jajannya untuk berinvestasi setiap bulan di saham? Kalau saya menyisihkan uang jajan itu paling enggak minimal 100.000 rupiah itu. Oke, cukup terjangkau ya angka 100.000 ya. Terus kira-kira sekarang sudah punya saham apa aja Mbak Ajijah dari tabungan tersebut? Ada saham BRI Syariah, ada Antam, ada Sido Muncul, ada Elsa, lumayan banyak sih. Oke, wah luar biasa ya. Berarti kalau nanti ada cowok yang mau ngelamar, harus tanya dulu ya, kamu udah punya saham apa gitu ya? Iya. Oke. Terus gimana tanggapan teman-teman di kampus atau di sekolah itu ketika Mbak Ajijah tahu saham, gimana tuh Mbak? Ya kalau teman-teman sih pasti pertama kayak saham itu apa sih, banyak yang belum tahu, masih banyak yang awam mungkin ya. Tapi ada beberapa orang juga yang udah tahu kalau saham itu tuh ternyata bagus. Dan kalau anak muda image-nya udah punya saham itu tuh pasti kayak wah lu orang kaya nih gitu. Okay. Kayak lebih dipandang gimana gitu. Setuju. Jadi memang anggapan orang sekarang ini identik orang kaya itu pasti pemilik saham. Kayak kita ambil contoh lah, salah satunya adalah Pak Sandiaga Uno. Beliau masih sangat muda, tapi tajirnya melintir gitu. Artinya kaya raya banget. Ternyata kalau kita lihat, beliau nggak lepas dari saham. Bahkan beliau memiliki beberapa perusahaan itu yang sudah listing, sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Belum lagi ada Pak Erick Thohir, itu juga ada suaminya Syahrini, Reno Barak, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang banyak influencer muda itu sudah mulai berbondong-bondong untuk memberikan edukasi saham. Nah, kalau dari Mbak Firial Azizah nih, kira-kira ada saran nggak untuk teman-teman mahasiswa yang belum bergabung di pasar modal atau di saham ini, kira-kira bagaimana menurut Mbak Azizah sarannya? Menurut saya lebih baik itu dimulai dari sekarang kalau kita ingin menikmati hasil yang cukup besar di masa tua kita. Jadi langkah baiknya lebih baik dimulai dari sekarang juga untuk berinvestasi saham, karena nggak ada salahnya juga dimulai dari sekarang, karena kebaikan nggak perlu ditunda-tunda kan. Oke, setuju. Oke, terima kasih informasi telah berbagi sore hari ini Mbak Ajijah ya. Ya, sama-sama. Oke, jaga kesehatan, sampai jumpa nanti kita di acara berikutnya Mbak Ajijah ya. Tapi tunggu di sini, mungkin nanti ada kawan-kawan yang ingin bertanya langsung ke Mbak Ajijah, bisa dibantu jawab ya. Oke, bisa di-mute suaranya Mbak Ajijah. Kita beralih ke generasi milenial berikutnya, yaitu Mas Indra dari Bandung. Halo Mas Indra. Halo. Oke, suaranya terdengar jelas Mas Indra. Oke, boleh diceritakan Mas Indra, bagaimana awal Mas Indra bergabung di saham, terus berkenalan dengan Warsa ini melalui siapa? Silakan Mas Indra. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Indra. Saya asal dari Bandung, tapi saat ini saya sedang tinggal di Bekasi, di rumah orang tua saya. Awalnya saya itu
kan setelah saya lulus dari kuliah di tahun 2019, saya sulit mencari pekerjaan karena kebetulan saya itu lulus di usia yang agak telat ya, di usia 25 tahun saya baru lulus. Kemudian mencari lowongan pekerjaan yang dibutuhkan fresh graduate, tapi usia saya sudah di atas 23 tahun. Rata-rata yang perusahaan yang membutuhkan lulusan fresh graduate itu usia maksimalnya 23 tahun. Saya sudah 25. Agak susah gitu. Saya mencari lagi, oh ada nih perusahaan yang butuh pegawainya itu usia maksimal 27 tahun, tapi membutuhkan pengalaman kerja minimal 3 tahun. Saya nggak punya pengalaman kerja. Karena kesulitan saya mencari lapangan pekerjaan, kemudian tapi saya nggak bisa menyerah dan nggak mungkin saya nggak punya penghasilan sama sekali. Jadi akhirnya saya mencoba berbisnis. Saya awalnya berbisnisnya itu membuat pizza homemade menggunakan modal dari uang tabungan saya selama sekolah, dan itu ya ada pemasukan lumayan, tapi itu masih terlalu kecil. Akhirnya saya direkomendasikan oleh keponakan ibu saya ya. Jadi kurang lebih sepupu tapi sepupu jauh. Namanya Ibu Eli Soyaningsih. Di situ Ibu Eli lah yang mengenalkan saya kepada Warsa. Yang mengenalkan saya untuk trading saham anti rugi dengan metode dari komunitas Warsa ini. Disitulah saya akhirnya bergabung, dan saya akhirnya gunakanlah semua modal, semua uang tabungan saya untuk investasi di Warsa ini, karena dipikir-pikir tabungan saya kalau ngendon aja di ATM nggak ada gunanya gitu kan, nggak digerakin gitu, itu aset gitu kan, aset saya diam, daripada diam mendingan digunakan untuk trading saham. Dan alhamdulillah baru 1 bulan saya mendapat 10% keuntungan dari trading saya ini gitu. Dan pokoknya metode dari Warsa itu memang benar-benar, asalnya saya waktu dengar kata-kata trading saham anti rugi kaget gitu kan. Ini hanya sekedar janji atau bagaimana? Tapi saya terus jalani, ternyata oh benar, memang ada teknik yang memang sederhana tetapi efektif untuk trading saham dan tidak ada rugi gitu. Itu yang saya peroleh dari Warsa. Kurang lebih begitu, Pak. Oke, cukup menarik ya, Pak. Jadi Mas Indra, jadi tadi ada satu informasi yang menurut saya agak sedikit miris ya. Jadi ketika fresh graduate baru lulus sekolah lalu ditanyakan adalah harus punya pengalaman. Sedangkan yang kita tahu dia baru lulus pasti kan belum pernah bekerja, tapi pada saat dia melamar dia harus ditanyakan dulu punya pengalaman apa gitu. Itu jadi pertanyaan juga. Belum lagi umur yang dibatasi gitu. Nah, jadi memang cukup beruntung lah Mas Indra ini diperkenalkan oleh Ibu Eli di pasar modal saham, karena dengan berinvestasi di saham Mas Indra adalah sebagai pemilik dari sebuah perusahaan. Nah, itu yang saya lihat Mas Indra justru malah berkontribusi terhadap bangsa dengan cara membeli saham itu, seperti Mas Indra membuka satu perusahaan dan membuka lapangan kerja bagi teman-teman lain yang mungkin belum beruntung. Nah, jadi itu poinnya dari Mas Indra. Terus yang cukup menarik, saat ini Mas Indra sudah aktif trading dan 10% ya keuntungan. Itu luar biasa loh Mas Indra. Ya, terus gimana kawan-kawan melihat Mas Indra sekarang? Wah, punya income dari gadget, cukup fleksibel waktunya. Terus ada tanggapan dari mereka yang menarik nggak tentang saham ini? Ya, tanggapan, kalau untuk tanggapan kan saya kenalkan ke teman-teman saya dari pelatihan pastry ya. Saya kan sempat ikut pelatihan pembuatan roti. Itu teman-teman saya sih setelah saya beritahu, mereka masalahnya bukan nggak mau join, tapi belum punya uang dingin. Masalahnya itu aja sebetulnya. Iya, jadi
sudah saya kenalkan, kemudian saya beritahu tentang Warsa, saya kasih tahu informasi luar lah, ibaratnya kulit luar sedikit tentang trading saham itu bagaimana, bahwa sebetulnya kalau kalian dengar informasi trading saham itu judi gitu, sebetulnya itu orang yang salah informasi dan gagal menjalaninya, kemudian memberitahukan informasi yang salah itu gitu. Karena kalau logikanya dia gagal dalam bisnis itu, bagaimana kita percaya informasi dia benar gitu kan ya. Harusnya kalau memang mau benar-benar tahu informasi yang benar tentang trading saham, ya cari trader saham yang berhasil, baru kita bisa tahu oh informasi yang benarnya seperti itu. Kalau informasi dari orang yang pernah nyoba dan gagal, ya informasinya pasti salah, ya orang dia gagal gitu kan. Orang gagal ya jelas informasi yang dia peroleh pasti informasi yang salah gitu. Pengetahuan yang dia dapat selama ini tentang dunia trading saham, berarti informasi yang salah gitu. Setuju. Seperti itu sih. Jadi memang ada pepatah yang mengatakan bahwa bertanyalah pada orang yang tepat, betul ya? Iya betul. Kalau kita tahu saham tapi bertanya dengan orang yang salah, pasti dia akan memberikan alasan-alasan kenapa dia gagal, ya. Tapi beruntung kalau misalkan Mas Indra sekarang sudah berada di komunitas Warsa, ada keilmuan yang diberikan oleh Mbak Warsa, bahkan metodenya begitu simpel, ini bisa Mas Indra berikan ke kawan-kawan di luar sana. Karena kalau menurut ajaran agama saya, kita beramal bukan hanya dengan uang atau materi, tapi dengan ilmu. Ya. Satu ilmu aja itu menjadi nilai pahala buat kita di akhirat nanti. Ya, setuju Mas Indra ya? Setuju Pak. Oke, nah sekarang sebelum saya close, kira-kira Mas Indra ada pesan nggak buat teman-teman generasi milenial yang belum melek tentang saham atau mulai berinvestasi saham? Dari Mas Indra gimana? Ada saran untuk mereka? Silakan Mas Indra. Iya, untuk generasi milenial, yang rekan-rekan milenial, kita ini, kalian ini adalah generasi paling berbahaya di dunia saat ini. Karena generasi kalian adalah generasi yang umumnya berani mengambil resiko, tapi masih tetap mendengarkan nasihat dari pada para generasi boomers. Kalau berbeda dengan generasi Z, mereka generasi yang berani mengambil resiko, tapi mereka tidak terbuka untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari generasi tua gitu. Nah, generasi milenial inilah generasi yang paling bisa dibilang berbahaya dalam membawa perubahan. Bisa karena bisa dilihat dari banyaknya pebisnis muda di usia 26-27 tahun sudah membangun sebuah startup bisnis yang sukses gitu kan. Itu karena mereka berani mengambil resiko, tetapi mereka tetap terbuka dari saran dari generasi yang tua. Nah, itulah jadi kali ini untuk generasi milenial, rekan-rekan saya, coba beranikan diri untuk ambil resiko, tetapi juga tetap buka informasi dari generasi tua yang benar-benar paham akan bisnis saham ini. Nah, bisnis saham ini bukan bisnis yang haram, bukan judi, tapi ini bisnis yang halal, bahkan dalilnya pun jelas. MUI pun sudah memberi fatwa bahwa trading saham ini halal. Hati-hati dari informasi-informasi yang salah. Jadi jangan ragu untuk join dalam bisnis saham. Jadi bergabunglah bisnis saham. Karena ini bisnis yang menjanjikan, tapi juga mudah, dan asalkan tahu ilmunya, risikonya rendah. Begitu. Itu pesan saya untuk rekan-rekan milenial. Oke, terima kasih Mas Indra untuk masukan dan saran kepada generasi milenial yang berada di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara live streaming dari TV Desa. Semoga ini bisa menjadi inputan baru buat mereka bahwa mereka harus mencari sumber informasi yang tepat. Jangan sampai salah seperti yang tadi Mas Indra katakan. Sekali lagi terima kasih Mas Indra. Salam untuk keluarga, salam sehat juga ya. Nanti kita tunggu pertanyaan dari beberapa peserta untuk narasumber kali ini. Terima kasih sekali lagi. Silakan ditutup suaranya Mas Indra. Oke, Mbak Warsa, tadi cukup menarik dua perwakilan generasi milenial yang telah bergabung di komunitas Warsa.
Satu yang menarik ini dari Mas Indra bahwa informasinya itu harus tepat. Kedua, juga Mbak Ajija mengatakan bahwa trading metode dari Warsa cukup simpel. Nah, kira-kira Mbak Warsa sesimpel apa sih bocorannya gitu loh Mbak Warsa, sehingga teman-teman ini bisa dengan mudah klik langsung cocok dengan metode dari Warsa. Silakan Mbak Warsa. Baik, jadi begini kerabat desa seluruh Indonesia ya. Kalau ditanya seberapa mudah sih bisnis saham itu, bagi yang salah informasi tadi disampaikan oleh Indra dari Bandung, saat ini ada di Bekasi. Bagi yang salah informasi, yang namanya bisnis saham, yang namanya berinvestasi di saham itu harus bisa menganalisa. Umumnya kalau bicara analisa itu ada dua. Analisa teknikal, dia harus tahu yang namanya grafik-grafik dan seterusnya. Yang kedua, analisa fundamental. Nah, bicara fundamental biasanya adalah orang-orang ekonomi. Misalkan perbandingan antara return on equity, ROE ya, bagi teman-teman yang jurusan ekonomi pasti hafal lah ya. Kemudian juga ada yang namanya return on asset dan seterusnya lah. Artinya itu ada dua teknik ya, teknik analisa teknikal dan analisa fundamental. Nah, di Warsa ini kalau kita bilang bocoran, sebenarnya nggak usah bocoran. Kita memang tidak melakukan analisa-analisa sedetail itu. Kenapa? Kalau kita lihat, di satu sisi pemerintah ini kan mendorong seluruh masyarakat untuk yuk menabung saham. Ini udah disampaikan langsung oleh Pak Yusuf Kalla ya, waktu itu 2015 sebagai Wapres. Jadi ada program yuk nabung saham. Nah, itu satu sisi. Kalau di sisi lain juga si masyarakat ini dituntut untuk bisa menganalisa, artinya ini menurut saya ini kontradiktif gitu kan. Harusnya kan masyarakat ini diberi kemudahan ya. Nah, sehingga karena memang untuk menjadi pebisnis saham itu secara umum memang harus pintar menganalisa. Nah, untuk itulah kami hadir. Jadi kita ada beberapa praktisi di pasar modal yang punya pengalaman di dunia saham. Kita melihat, oh ternyata kalau dipaksakan masyarakat harus pinter dulu, harus pinter analisa dulu, harus pinter membaca grafik dulu baru menjadi investor, itu mau kapan gitu kan masyarakat melek sahamnya. Nah, untuk itu kita mencari atau menemukan satu metode yang sangat mudah. Kenapa? Karena ternyata pada dasarnya Bursa Efek Indonesia itu sudah memberikan satu filter. Bursa Efek Indonesia sudah memberikan rambu-rambu. Disebutnya indeks ya, teman-teman. Jadi di situ ada yang namanya indeks LQ45, indeks IDX 30, IDX 80. Nah, tinggal kita cari tahu aja definisi dari indeks itu. Ya, tentu yang akan kita lihat adalah seberapa besar sih perusahaan itu eksis gitu ya. Jangan sampai kita salah pilih juga. Karena saat ini kan ada 720-an lah saham yang ada di bursa. Kalau kita tidak dengan keilmuan seperti tadi Mas Indra bilang, kalau kita tanpa keilmuan pasti kita akan merugi. Dan saya sangat bagus tuh tadi metik kalimat dari Mbak Ajijah ya di Bogor bahwa kalau memang ini hal baik, kenapa sih mesti ditunda? Jadi terutama bagi milenial di seluruh Indonesia, jadi jangan menunda untuk hal baik. Kenapa? Karena kalau ditunda juga kita udah tahu baik, kok ngapain ditunda? Kalau bisa dilakukan hari ini, ya hari ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bicara semudah apa, sebenarnya semudah kita mengoperasikan M-Banking. Jadi bagi masyarakat seluruh Indonesia, kalau sekarang sudah bisa menggunakan aplikasi M-Banking, bagaimana caranya transfer uang, membayar listrik, beli pulsa, semudah itulah sebenarnya bisnis saham. Terutama di Warsa ya, karena kita tidak melakukan hal-hal yang ribet. Kurang lebih seperti itu sih Pak Farel ya, mudah-mudahan ini juga jadi informasi baik buat para pemirsa TV Desa di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Warsa atas clue-nya ya. Semoga ini menjadi bocoran nih bagi teman-teman generasi milenial untuk segera mengambil keputusan hari ini untuk segera berinvestasi di pasar modal. Oke, obrolannya tambah menarik teman-teman, Bapak Ibu semua. Kita akan lanjut setelah komersial break berikut. Kita akan lanjut lagi dengan sesi kedua. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang baik ini, mengajak kita semua, para kerabat desa, aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah supradesa, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan provinsi, serta pemerhati desa lainnya, untuk senantiasa bersama-sama kita menyaksikan dan mengikuti tayangan-tayangan edukatif dan inspiratif tentang potensi, tentang permasalahan, inovasi, perkembangan dan prestasi desa-desa di Indonesia yang disajikan atau ditayangkan oleh TV Desa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, perekat jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, dimanapun Anda berada, para kepala desa, dan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, siapapun, saya mengajak untuk menyaksikan berbagai informasi yang terkait dengan Kementerian Desa, terkait dengan perkembangan desa, terkait dengan dinamika yang ada di desa melalui TV Desa. Karena TV Desa ini memang ada untuk memberikan sajian terbaik tentang desa-desa kita, tentang kegiatan-kegiatan kita di desa, dan itu akan sangat bermanfaat dalam rangka membangun desa. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk terus mengikuti dan menonton TV Desa. TV Desa, perekat jati diri bangsa. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Halo Desa. Kini telah hadir tontonan dan tuntunan untuk desa-desa Indonesia. Desa Vision. Desa Vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi untuk desa, untuk warga desa, untuk penggiat usaha dan pemberdayaan desa. Desa Vision dikembangkan oleh TV Desa yang telah mendedikasikan diri mengembangkan program siaran desa dan perdesaan sejak tahun 2014. Dengan Desa Vision, kerabat desa dapat menyaksikan tayangan pilihan tanpa bayar iuran bulanan selamanya. Desa Vision persembahan TV Desa bersama SMV Prisat TV. Info lengkap kunjungi desavision.id. Halo, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam warung saham. Kembali lagi bersama kita di acara obrolan warung saham, sama kerjasama antara TV Desa dengan komunitas warung saham. Oke, Bapak Ibu, kalau tadi generasi milenial yang telah memulai berinvestasi di saham, nah hari ini ada dua narasumber juga, masih terbilang muda ya, tapi saat ini tinggalnya cukup jauh dari Indonesia. Nah, di sini ada Ibu Watik di Hong Kong dan Ibu Sumarni. Saya ingin menyapa dulu untuk Ibu Watik di Hong Kong. Halo, selamat sore Ibu Watik. Dibuka Pak. Selamat sore Pak Farel. Halo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, senang sekali bisa berjumpa dengan Bu Watik ya. Walaupun jauh, kita tetap sehati karena sama-sama di pasar modal Indonesia. Nah, Bu Wati, saya ingin bertanya nih, bagaimana awalnya Bu Wati berkenalan dengan dunia saham, terus bagaimana Bu Wati bisa masuk di warung saham komunitas
terbaik saat ini. Nah, boleh diceritakan untuk kawan-kawan baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Silakan Bu Atik. Pertama kalinya itu saya mengamati orang-orang Taiwan itu kebanyakan itu berbisnis saham. Terus bos saya itu kan tiap pagi bangun tidur gitu, tiap pagi bangun tidur kan pasti lihat pasar saham. Terus saya sangat penasaran sekali dengan saham dan saya ingin tahu banget dengan investasi saham. Terus nggak sengaja ada teman yang ngupload story di status WA dan saya penasaran kok bisa kamu ini dengan bisa tahu dengan investasi saham. Terus saya diajak kalau Mbak Wati ingin belajar saham, saya ikutkan di komunitas Warsa gitu, di Warseng Saham gitu. Terus saya dimasukkan Zoom yang non-member dulu sama Bu Erna itu. Itu Pak Farel. Ya, cukup menarik ya Bu ya. Jadi perkenalan Ibu itu sebenarnya Ibu sudah mencari informasi dulu tentang apa itu saham karena Ibu melihat Taiwan itu warga sana sudah familiar dengan saham ya. Iya, benar betul Pak. Oke. Lalu ketika Ibu bergabung di komunitas Warsa ini, apakah ada kendala Bu? Karena kan jarak cukup jauh antara komunitas Warsa yang berada di Jakarta di Indonesia dengan Ibu yang saat ini di Taiwan. Apakah edukasinya itu bisa langsung Ibu pahami secara cepat? Bagaimana Bu? Alhamdulillah di Warsa itu metodenya sangat mudah dan simple ya Pak. Sehingga saya dengan cepat bisa memahami apa itu Warsa, apa itu investasi atau nabung saham, trading saham, dan sekarang saya sudah bisa nabung saham dan trading saham mandiri. Wah, luar biasa. Gitu. Iya, yang tadinya saya nggak tahu apa-apa tentang saham, apa investasi saham, apa nabung saham itu gimana caranya. Oh, ternyata begini ya, kita bikin RDN dulu, terus kita top up, terus kita bisa trading secara mandiri gitu. Oke, luar biasa ya. Terus saya pengen tahu deh Bu, karena Ibu kan saat ini punya gaji yang cukup besar di Taiwan sana. Terus apa sih tujuannya sih Ibu ingin berinvestasi saham selain trading juga menabung saham? Itu apa sih Bu tujuannya? Yang pertama ya untuk kesejahteraan keluarga di masa depan dan tujuan saya itu setelah nanti saya tua dan tidak mampu bekerja lagi, tidak mampu bekerja cari uang, biar uang saya yang bekerja untuk saya gitu Pak. Luar biasa. Iya. Oke, cukup menarik Bu. Memang filosofi orang-orang kaya, orang-orang terkenal adalah bagaimana mereka berinvestasi di saat mereka masih produktif. Tujuannya adalah ketika mereka nanti sudah tidak kuat lagi, akhirnya mereka mendapatkan hasil dari investasi yang telah mereka lakukan pada saat dulu. Iya. Kalau mau boleh tahu bocoran, saat ini Ibu udah nabung saham apa aja Bu? Yang pertama saya beli Antam Pak, tapi sudah nyangkut sampai sekarang. Oke. Terus BBRI Mas, kemarin BBRI, terus Pawon, terus itu Citra sama ya itu. Oke. BBRI, Citra, Pawon, Pegas. Ya, itu cukup bagus Bu. Jadi apa yang Ibu pilih, Ibu filter saham-saham tersebut menurut saya itu fundamentalnya cukup bagus. Jadi secara jangka panjang itu pasti akan memberikan return yang cukup tinggi. Ibaratnya Ibu nabung saham saat ini seperti Ibu beli tanah lah. Jadi biarkan sekarang beli, lupakan. Nanti ketika 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, nilainya akan semakin tinggi kenaikannya dibandingkan hari ini. Saya cukup apresiasi yang tinggi buat Ibu Watik. Nah, terakhir nih Bu, kira-kira ada saran atau ajakan nih buat teman-teman yang mungkin saat ini berada di luar negeri, jauh dari rumah, jauh dari negara tercinta ini, kira-kira apa sih supaya mereka bisa sejalan dengan Bu Watik di pasar modal? Monggo Bu, silakan. Ya, untuk teman-teman yang ada di Taiwan dan BMI yang sekarang bekerja di luar negeri, untuk sekarang
supaya supaya uang kita itu tidak habis, supaya diinvestasikan di saham gitu, Pak. Dan supaya masyarakat Indonesia itu bisa nabung saham secara bisa lebih sejahtera gitu, Pak. Oke. Bergabung bersama komunitas Warsa. Oke, setuju Bu. Jadi betul Bu. Jadi ketika berinvestasi di saham, kita semua harus yakin bahwa ini sangat aman. Yang pertama, saham itu atas nama kita rekeningnya ya. Jadi bukan atas nama orang lain atau nama perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, semua data itu berdasarkan KTP, alamat email, buku tabungan. Jadi setiap ada transaksi, semuanya akan dilaporkan ke dalam data kita pribadi. Jadi salam buat kawan-kawan di Taiwan bahwa investasi saham ini sangat aman dan sudah betul jalannya Ibu lakukan ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Watik ya. Salam untuk kawan-kawan BMI di Taiwan. Sama-sama. Sampai ketemu lagi nanti di Indonesia. Ayo Bu. Ya. Oke. Bapak Ibu luar biasa ya. Seorang Ibu Watik yang jauh dari Indonesia saja sudah memutuskan untuk memulai berinvestasi di saham karena memang ternyata habit kebiasaan dari luar lingkungan terdekat itu sangat menentukan ya. Tadi Bu Wati cerita bahwa di Taiwan itu orang sana itu udah familiar dengan saham. Bahkan saya pernah dengar cerita ibu-ibu rumah tangganya itu sebelum pergi ke pasar mereka pasti akan pergi ke bursa efeknya di negara setempat. Mereka ingin menyisihkan uangnya dulu sebelum belanja di pasar, mereka membelikan saham dulu. Nah, ini alangkah akan lebih indahnya lagi jika ini kita bisa lakukan saat ini. Karena saya yakin 5 tahun atau 10 tahun ke depan, Indonesia akan menjadi negara maju seperti Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, bahkan di Amerika, di mana penduduknya itu udah melek dengan investasi saham. Sehingga ketika kita tawarkan saham, mereka bilang, wah saya sudah punya rekening saham. Nah, seperti itu. Bahkan di RUPS-nya di luar negeri sana itu seperti kita nonton konser ketika menghadirinya. Jadi sudah ribuan orang yang hadir di RUPS. Nah, oke. Nah, Mbak Warsa, saya melihat ternyata teman-teman di luar negeri pun banyak yang bergabung di komunitas warung saham. Nah, apa yang dilakukan warung saham ini sehingga bisa sampai ke luar negeri yang jauh dari Indonesia. Mungkin ada mau diceritakan Mbak Warsa, silakan. Baik, terima kasih pemirsa TV Desa di Indonesia. Kalau kita simak tadi ya apa yang disampaikan oleh Mbak Watik di Taiwan, tadi disampaikan bahwa setiap pagi Mbak Watik ini melihat bosnya katanya ya, itu rajin memantau ya, melihat pergerakan sahamnya di Taiwan. Pertanyaannya, kok di negara mereka itu sebegitu familiarnya sih, sebegitu populernya sih saham? Nah, perlu saya jelaskan ya teman-teman TV Desa, bahwa kalau di negara-negara yang sudah cukup maju, itu pendidikan pasar modal, pendidikan saham itu diberikan di kelas 9 ya, kurang lebih kalau zaman saya dulu tuh SMP lah ya, itu sudah ada mata pelajarannya, sehingga pada saat masuk ke SMA, apalagi ke dunia perguruan tinggi, mereka sudah terbiasa. Tidak saja terbiasa secara teori, kalau di Indonesia kan apa-apa teorinya dikencengin ya, prakteknya nggak ada. Nah kalau di sana tuh langsung praktek, jadi pada saat, contoh seperti Mas Indra tadi, setelah selesai kuliah, terus ngapain ya gitu kan, kalau di sana tuh memang mereka sudah dibekali dengan keilmuan pasar modal, sehingga tidak kaget mereka hampir mayoritas masyarakatnya sudah terbiasa. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, tadi juga saya ingin menggarisbawahi ya untuk milenial, Mas Indra sama Mbak Ajija, bahwa kenapa sih kalau kaum milenial ini benar-benar meminati gitu ya, berminat terhadap bisnis saham. Yang pertama karena mereka ini adalah kaum yang open-minded. Open-minded artinya mau menerima dulu informasi-informasi yang benar. Yang kedua, mau mencoba. Jadi ada 2 poin penting ya kalau saya garis bawahi.
Pertama, open minded, mau menerima hal baru. Yang kedua, mau mencoba hal baru. Itu adalah kunci di kaum milenial. Kalau ditanya, kenapa sih member Warsa? Alhamdulillah ya, alhamdulillah bisa sampai ke 12 negara. Balik lagi, ini adalah karena memang kita juga didukung oleh media sosial yang saat ini kita pergunakan ya, macam-macam ya media sosial, dari mulai zaman dulu Facebook, kemudian ada IG ya, Instagram, kemudian juga seperti yang sekarang kita lakukan nih untuk teman-teman TV Desa seluruh Indonesia, teman-teman semua bisa melihat secara langsung. Karena apa? Karena ada yang namanya koneksi internet, ya, ada yang namanya YouTube dan seterusnya. Jadi informasi yang sekarang didapatkan oleh seluruh masyarakat, nggak hanya di Indonesia, di dunia, itu dengan mudahnya terkoneksi dengan adanya jaringan internet. Nah, makanya dari ketiga tadi narasumbernya ya, Mbak Ajija, kemudian Mas Indra, dan Mbak Wati, sama-sama mengajak pada dasarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk ayo mulai berbisnis saham. Perlu saya sampaikan juga di sini ya, para pemirsa TV Desa, berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, 48% investor yang ada di Indonesia itu adalah orang asing. Pertanyaannya, emang kenapa Mbak kalau orang asing? Nah, jadi gini, kan kalau 48% itu artinya hampir setengahnya ya. Hampir setengahnya orang-orang yang memiliki perusahaan Indonesia itu adalah orang asing. Nah, mereka mendapatkan keuntungan dividen. Dividen itu jadi setiap perusahaan dapat laba, kan dihitungnya tahunan tuh, Januari sampai Desember dihitung berapa sih labanya. Contoh deh, Astra Internasional tahun 2020 itu labanya 27 triliun. Nah, itu gede banget itu. 27 triliun, setengahnya lari lah ke kantong-kantong orang asing. 48%-nya itu lari ke mereka. Kenapa? Karena mereka sebagai pemilik. Nah, pertanyaan lanjutannya apa? Kenapa orang asing masih banyak sih berbisnis saham di pasar modal Indonesia? Yang pertama, banyak yang tidak tahu ya masyarakat Indonesia bahwa bursa efek atau pasar modal Indonesia itu adalah bursa efek dengan kinerja terbaik selama 10 tahun. Itu banyak yang nggak tahu. Tetapi orang-orang di negara sana, di negara maju, itu tahu. Kenapa? Balik lagi yang saya katakan tadi, mereka ilmu mengenai pasar modal ini sudah banyak. Jadi mereka cari kira-kira yang kinerjanya bagus mana. Oh, Indonesia ini selama 10 tahun. Mereka masuk ke Indonesia. Yang kedua, alasan orang asing masuk ke pasar modal Indonesia apa? Harga saham di Indonesia ini relatif murah. Murah banget. Apalagi buat mereka ya. Mereka hitungannya dolar. Yang paling mahal saat ini adalah sahamnya Gudang Garam. Gudang Garam itu kisaran 38.000 per lembar. Coba kita bandingkan dengan sahamnya Apple, sahamnya Google, atau sahamnya Tesla. Itu kalau beli satu lot, itu miliaran. Google itu hampir 3 miliar satu lot. Nah, kalau orang Indonesia suruh berbisnis saham di sana, pasti nggak bisa ya, karena emang membutuhkan uang banyak. Nah, di Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dengan program pemerintahnya ini memulai dengan 100.000. Jadi silahkan saja bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama teman-teman pemirsa TV Desa, mulailah sekarang. Kapan lagi? Seperti yang tadi Bu Ajijah bilang, kalau untuk hal yang baik, jangan ditunda. Lebih cepat, lebih bagus. Kurang lebih seperti itu sih, Pak Farel ya. Oke, terima kasih Mbak Warsa. Jadi poinnya adalah kita harus open-minded dan mau mencoba. Nah, ini terakhir nih ada narasumber berikutnya, yaitu Ibu Sumarni dari Lumajang. Halo Ibu Sumarni. Halo Bu Sumarni. Bisa terdengar suara saya, Bu? Ya, halo Pak. Halo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Videonya bisa dibuka, Bu, biar saya bisa melihat wajahnya Ibu. Ya. Gimana ya? Tadi sudah di. Oke, luar biasa. Sudah, wajahnya sudah terlihat, Bu. Saat ini Bu Sumarni posisi ada di mana, Bu Sumarni? Di Lumajang. Lumajang, oke. Boleh saya tahu, Bu Sumarni, apa sih alasan Ibu bergabung di komunitas Warsa? Terus
apa sih ketika ditawarkan saham, hal pertama dalam pikiran Ibu, saham itu apa sih? Kok saya yang ibarat ibu rumah tangga harus berbisnis saham? Boleh diceritakan, Bu? Silakan. Sebelum bergabung tuh saya tidak yakin, Pak. Dan saya takut uang saya hilang. Tapi setelah saya bergabung melalui Bu Tumise yang cantik itu, ternyata saham itu sangat bagus dan aman. Ya, ya. Oke, Bu. Lanjut, terus Ibu langsung percaya sama Bu Tumis itu pada saat dibilang, wah, saham bagus. Pertama tidak percaya, Pak. Setelah bergabung dan Bu Tumise memberitahu seperti ini, itu punya saya, gimana. Terus saya gabung, setelah gabung, saya makin percaya bahwa saham itu bagus, aman, dan bisa merubah perekonomian keluarga saya, Pak. Oke, luar biasa Bu Sumarni. Kalau boleh tahu nih, Ibu saat ini bekerja atau wira swasta? Saya mantan BMI Taiwan, Pak. Oke, saat ini kegiatan sehari-hari di Lumajang apa, Bu? Berdagangkah atau hanya di rumah saja? Saya ibu rumah tangga sambil menjalankan ini saham ini, Pak. Luar biasa. Jadi seorang ibu rumah tangga pun bisa melakukan aktivitas jual beli saham ya, Bu ya? Iya, Pak. Oke. Terus ada kendala nggak sih, Bu? Kayaknya kan kalau di saham itu kan harus nggak gaptek lah, harus paham tentang teknologi dan lain sebagainya. Nah, pada saat Ibu melihat edukasi dari komunitas Warsa atau yang diberikan oleh Bu Tumisi, Ibu langsung berpikir, ih kayaknya gampang banget gitu. Sehingga Ibu yakin bahwa saya pasti bisa. Bagaimana, Bu? Ya, kalau pertama itu gampang-gampang susah, Pak. Pertama kan masih belum seberapa paham. Jadi pertama waktu itu hijau-hijau enggak saya jual. Terus Ibu Tumisnya bilang, loh itu hijau banyak untungnya kok enggak dijual. Terus ternyata betul. Setelah itu jadi ikut Warsa itu jadi ketagihan, Pak. Ketagihan, Bu, karena dapat duit dari rumah gitu ya? Iya. Iya. Oke. Siap. Oke, Bu, nih boleh dong saya minta saran atau pesan-pesan dari Bu Sumarni nih, dari seorang ibu rumah tangga untuk kawan-kawan pemirsa TV Desa yang berada di Indonesia gitu. Bagaimana, Bu? Agar seorang ibu rumah tangga pun harus mulai berinvestasi seperti Bu Sumarni. Silakan, Bu. Ya, kepada seluruh masyarakat di Indonesia yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri yang sudah punya EKTP atau buku tabungan, mari kita bergabung berinvestasi saham atau melek saham. Dengan tujuan supaya memiliki masa depan yang cerah dan pensiun dini. Marilah bergabung bersama kami komunitas Warsa Anti Rugi. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Bu Sumarni ya atas tips, triksnya juga motivasinya sehingga ini bisa juga meningkatkan animo ke masyarakat Indonesia bahwa mereka yang tadi berpikir bahwa saham itu tidak aman, saham itu sulit, jadi langsung terbantahkan nih melihat seorang Ibu Sumarni yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, jaga kesehatan ya Bu. Sampai jumpa Bu. Pak. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Pak Iwan, menurut saya cukup menarik juga seorang ibu rumah tangga seperti Bu Sumarni ya. Walaupun ibaratnya sibuk dengan kegiatan aktivitas sebagai seorang ibu rumah tangga, tapi masih bisa belajar, masih bisa bagaimana beraktivitas berdagang saham. Nah, sambil di akhir sesi ini saya minta closing statement-nya juga sebagai ajakan untuk para pemirsa TV Desa yang menyaksikan acara ini dari Mbak Warsa. Silakan, Mbak.
Baik, terima kasih para pemirsa TV Desa seluruh Indonesia. Jadi seperti yang semuanya dengar tadi ya dari Bu Sumarmi di Lumajang ya, Jawa Timur, bahwa bisnis saham itu memang bisnis yang bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa mengenal latar belakang. Mau pinter ya alhamdulillah disyukuri, mau nggak pinter ternyata memang mudah ini bisnis saham ini. Kemudian latar belakang pengalaman, mau punya pengalaman bagus, nggak punya pengalaman juga nggak apa-apa. Lanjut misalkan latar belakang dari sisi ekonomi, banyak member-member yang bermula dari hanya 100.000, yang penting ada kemauan. Jadi balik lagi saya tekankan buat seluruh pemirsa TV Desa di seluruh Indonesia, yuk mulai memikirkan masa depan, minimal masa depan kita sendiri deh, nggak usah memikirkan negara gitu ya. Tapi tadi disampaikan Ibu Sumarmi kan begitu ya, meningkatkan kesejahteraan keluarga sendiri. Kenapa? Karena ternyata bisnis saham ini adalah bisnis yang sangat mudah dilakukan oleh siapa saja tanpa mengenal latar belakang. Yang kedua mungkin bagi para pemirsa TV Desa yang belum mengetahui saham itu apa. Saham itu adalah bukti kepemilikan kita terhadap perusahaan. Jadi kalau kita punya mobil misalkan, kan buktinya apa? Ada BPKB. Kemudian kalau saya bilang ini rumah saya loh, buktinya apa? Sertifikat. Kan kurang lebih seperti itu. Nah, kita juga bisa bilang, contoh, yang namanya Alfamart misalkannya, Alfamart ini punya saya loh. Buktinya apa? Saya punya sahamnya Alfamart. Dengan cara bagaimana? Dengan cara beli. Nah, kalau ditanya lanjutannya, terus memulainya bagaimana sih Pak? Gitu kan, susah apa enggak? Gampang. Tadi Bu Sumarmi sempat bilang bahwa hanya ada 2 dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi investor saham. Yang pertama adalah punya IKTP ya, IKTP, karena harus tercatat di Dukcapil. Kedua harus punya rekening tabungan bank. Hanya 2 itu yang dibutuhkan untuk membuka yang namanya rekening saham. Kalau sudah punya itu, nanti teman-teman pemirsa TV Desa tinggal klik ke websitenya Warsa, www.warungsaham.com. Tinggal informasi saja ke orang yang memperkenalkan Warsa kepada teman-teman semua. Atau kepada edukator ya, istilahnya edukator. Nah, bagaimana sih membuka rekening saham di Warsa? Semuanya simpel. Dan kita melakukan yang namanya bimbingan, pelatihan dalam seminggu itu 2 kali ya secara formalnya lewat Zoom. Tapi setiap hari kita bisa tektokan, bisa menambah ilmu dari kita membuat grup-grup member. Jadi semudah itu sih Pak Farel ya. Jadi mohon maaf ya kalau ada yang kurang. Oke, terima kasih Mbak Warsa. Jadi bagi Bapak Ibu generasi milenial juga yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, yuk kita mulai berinvestasi saham. Tadi Mbak Warsa mengatakan bahwa investasi saham itu mudah, aman, juga sangat terjangkau. Dan tentunya ini dilindungi oleh pemerintah. Oke, baik Bapak Ibu, tidak terasa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 5. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa investasi di saham itu jangan sekedar ikut-ikutan, tapi Bapak Ibu bisa mencari informasi di tempat yang tepat. Nah, saat ini informasi tersebut Bapak Ibu bisa dapatkan selain dari Bursa Efek Indonesia, juga banyak komunitas-komunitas yang memberikan informasi terbaik tersebut. Nah, salah satunya adalah dari komunitas warung saham yang aktif memberikan informasi serta memberikan edukasi setiap minggu bagi para membernya, bahkan bagi orang yang belum dan mau memulai berinvestasi di pasar modal. Ya, jadi segera bagi Bapak Ibu yang ingin memulai berinvestasi, hubungi pengundang Bapak Ibu atau Bapak Ibu bisa klik link yang ada di kolom chat sehingga Bapak Ibu bisa terdaftar di komunitas Warsa. Atau Bapak Ibu juga bisa mengunjungi website kami di www.warungsaham.com. Ya, sekali lagi hubungi pengundangnya atau Bapak Ibu bisa login ke web Warsa di www.warungsaham.com. Terakhir dari saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Yang pertama Mbak Azizah dari Bogor, kedua Mas Indra dari Bandung, ketiga
Ibu Buatik di Taiwan, yang terakhir dari Bu Sumarni di Lumajang. Tak lupa Mbah Warsa sebagai founder dari komunitas Warung Saham yang telah hadir dan memberikan informasi seakurat mungkin untuk kita semua yang berada di Indonesia. Dan terakhir kepada tim TV Desa yang telah mensupport program acara obrolan Warung Saham sore hari ini. Saya akhiri, saya Farel, mengucapkan mohon maaf dan sampai jumpa di hari Kamis minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kerabat desa. Salam bahagia kerabat Salam warung desa Indonesia.